Selamat datang pemirsa. Pada video kali ini saya akan membagikan desain rumah berdasarkan request penonton, yaitu desain rumah yang berdiri di atas lahan yang sempit dengan ukuran lahan yaitu lebar 2,5 meter serta panjang 20 meter. Dengan ukuran tersebut, rumah ini dilengkapi dengan 3 kamar tidur, 2 kamar mandi, ruang tamu, ruang keluarga, dapur, dan ruang lainnya. Untuk Anda yang ingin request desain rumah juga, cukup komen saja di bawah. Jika beruntung, request Anda bisa terpilih untuk video selanjutnya. Tapi sebelum itu, jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar Anda tidak ketinggalan update video lainnya. Membangun rumah mungil di lahan terbatas bisa menjadi tantangan tersendiri. Namun, bukan berarti tidak mungkin untuk memiliki rumah yang nyaman dan fungsional dengan luas lahan yang terbatas. Rumah mungil adalah salah satu pilihan hunian yang banyak diminati oleh masyarakat perkotaan. Desain rumah mungil adalah desain rumah yang dirancang dengan ukuran yang lebih kecil dari rata-rata ukuran rumah pada umumnya. Biasanya memiliki luas bangunan di bawah 100 meter persegi. Meskipun ukurannya lebih kecil, desain rumah mungil biasanya dirancang dengan tata letak yang efisien dan optimal untuk memaksimalkan ruang hidup dan memenuhi kebutuhan penghuninya. Desain rumah mungil juga seringkali memperhatikan estetika, fungsionalitas, dan penggunaan bahan yang ramah lingkungan untuk menciptakan rumah yang nyaman dan efisien dalam penggunaan energi. Desain rumah mungil biasanya lebih terjangkau dibandingkan rumah dengan ukuran yang lebih besar, sehingga menjadi pilihan populer bagi Anda yang ingin memiliki rumah sendiri namun dengan budget terbatas. Rumah ini menggunakan model atap pelana. Rumah atap pelana adalah salah satu model rumah yang populer di Indonesia karena bentuknya yang sederhana dan estetik. Rumah atap pelana memiliki ciri khas berupa 2 bidang miring yang bertemu pada garis lurus, dan 2 bidang segitiga pada sisi lainnya. Sedangkan untuk material atap yang digunakan pada desain kali ini menggunakan genting beton yang dipasang dengan kemiringan 35 derajat. Rumah ini masih terdapat halaman depan untuk space parkir sepeda motor dan juga tanaman. Tanaman di sebuah rumah cukup penting, karena tanaman di rumah dapat memberikan kesan alami dan hijau pada tampilan rumah Anda, serta memberikan kesan menyegarkan bagi penghuni. Selain memberikan estetika pada tampilan rumah, tanaman depan rumah juga memiliki banyak manfaat lain, seperti meningkatkan kualitas udara dan membantu mendinginkan suhu lingkungan. Setelah melihat bagian luarnya, lanjut kita menuju bagian dalam rumah ini. Begitu masuk rumah, kita akan langsung berada di ruang tamu dengan ukuran ruangan yaitu panjang 2,5 meter, lebar 2,5 meter, serta tinggi ruangan 2,9 meter. Ruang tamu adalah salah satu ruangan yang cukup penting di rumah, karena di sini kita bisa menerima tamu dan berinteraksi dengan mereka. Desain ruang tamu minimalis bisa menjadi pilihan yang tepat untuk rumah yang memiliki lahan terbatas namun tetap ingin menciptakan suasana yang nyaman. Pilihlah warna cat dinding yang cerah dan netral. Warna tersebut bisa memberikan kesan luas dan segar pada ruangan yang sempit. Selain itu, gunakan sofa yang sesuai dengan ukuran ruangan, tidak terlalu besar ataupun kecil. Sofa bisa menjadi fokus utama di ruang tamu, jadi pilihlah warna dan model yang menarik agar cocok dengan tema ruangan. Dan Anda bisa memanfaatkan dinding sebagai tempat untuk menghias ruangan. Hiasan dinding bisa memberikan kesan hidup pada ruang tamu minimalis. Dari ruang tamu, lanjut kita ke ruang keluarga dan juga dapur yang menyatu. Dengan ukuran ruangan yaitu panjang 5,5 meter, lebar 2,5 meter, serta tinggi ruangan 2,9 meter. Salah satu tren desain interior yang populer saat ini adalah ruang keluarga menyatu dengan dapur. Konsep ini menawarkan berbagai keuntungan, seperti menghemat ruang, memudahkan komunikasi, dan meningkatkan kenyamanan. Ruang keluarga yang menyatu dengan dapur juga dapat menciptakan suasana yang hangat dan akrab di rumah. Namun untuk menerapkan konsep ini, Anda perlu memperhatikan beberapa hal, seperti pemilihan warna, penataan furnitur, dan pencahayaan. Area ruang keluarga adalah salah satu bagian penting dari rumah yang berfungsi sebagai tempat berkumpul dan bersantai bersama anggota keluarga, di mana pada area ini terdapat sofa, coffee table, dan juga rak dinding yang dilengkapi dengan televisi. Sedangkan untuk area dapurnya menggunakan model minibar. Dapur minibar adalah salah satu solusi untuk memanfaatkan ruang yang terbatas di rumah. Dapur minibar tidak hanya berfungsi sebagai tempat memasak, tetapi juga sebagai tempat bersantap dan bersosialisasi dengan keluarga.
Dapur minibar biasanya terdiri dari meja bar yang tinggi dan kursi bar yang nyaman, serta peralatan dapur yang esensial seperti kompor, wastafel, dan lemari. Dapur minibar dapat didesain sesuai dengan selera dan kebutuhan penghuni, baik dari segi warna, material, bentuk, maupun ukuran. Dapur model ini juga dapat memberikan kesan modern, elegan, dan praktis bagi rumah Anda. Karena ukuran ruang yang sangat terbatas, jadi penempatan kulkas berada di bawah tangga. Kulkas adalah peralatan rumah tangga yang penting, tetapi juga membutuhkan ruang yang cukup besar. Dengan menempatkan kulkas di bawah tangga, Anda bisa menghemat ruang dan dapur dapat terlihat rapi dan luas. Meletakkan kulkas di bawah tangga bisa menjadi solusi cerdas untuk memanfaatkan ruang yang sering terabaikan. Lanjut kita ke kamar mandi lantai 1. Kamar mandi ini berukuran panjang 2,2 meter serta lebar 1,4 meter. Walaupun ukuran kamar mandi ini mungil, namun kamar mandi ini masih bisa dilengkapi dengan wastafel, kloset duduk, serta area shower. Kamar mandi berukuran kecil bisa jadi tantangan tersendiri dalam perencanaan desain dan penggunaannya. Namun dengan beberapa strategi desain dan pengaturan yang tepat, kamar mandi kecil dapat tetap terlihat menarik dan nyaman untuk digunakan. Lanjut kita ke area inner courtyard. Inner courtyard adalah ruang terbuka yang dikelilingi oleh dinding-dinding rumah. Biasanya di tengah atau di samping rumah. Inner courtyard ini berfungsi sebagai tempat cuci dan jemur pakaian. Area ini juga dapat membantu sirkulasi udara dan pencahayaan alami di dalam rumah. Udara segar dan sejuk dari luar dapat masuk ke dalam rumah melalui pintu atau jendela yang terbuka di area ini, sehingga udara dalam ruangan akan terasa lebih segar dan sehat. Dan pastikan untuk menjaga kebersihan dan keindahan area ini, agar dapat memberikan kenyamanan dan kesehatan bagi penghuni rumah. Lanjut kita ke kamar tidur ke-1. Kamar ini berukuran panjang 3,5 meter, lebar 2,5 meter, serta tinggi ruangan 2,9 meter. Dengan ukuran tersebut, kamar ini bisa dilengkapi dengan tempat tidur queen size, yaitu tempat tidur yang berukuran panjang 200 cm serta lebar 160 cm. Dikarenakan ukuran kamar ini tidak terlalu luas, jadi kamar ini menggunakan tempat tidur yang menyatu dengan lemari pakaian. Tempat tidur yang menyatu dengan lemari pakaian adalah solusi yang praktis dan elegan untuk menghemat ruang di kamar tidur Anda. Dengan tempat tidur seperti ini, Anda tidak perlu membeli furnitur tambahan untuk menyimpan pakaian, sepatu, ataupun barang-barang lainnya. Kamar ini diperuntukkan untuk kamar orang tua. Kamar tidur ini juga memiliki akses mudah ke ruang tamu, ruang keluarga, dan juga dapur. Dengan kamar tidur di lantai 1, orang tua tidak perlu repot naik turun tangga dan bisa menikmati privasi serta kenyamanan di rumah. Berpindah dari lantai 1, lanjut kita menuju lantai 2. Akses menuju lantai 2 yaitu melewati tangga. Dengan dimensi tangga yaitu lebar 80 cm serta langkah naik tangga 22 cm. Perlu diingat bahwa dimensi tangga rumah yang ideal harus memenuhi standar keamanan dan kenyamanan. Pastikan untuk mempertimbangkan faktor-faktor seperti ukuran ruang, kebutuhan penghuni rumah, dan tinggi langit-langit sebelum menentukan dimensi tangga yang tepat untuk rumah Anda. Pada lantai 2 ini terdapat kamar tidur kedua yang berukuran panjang 3 meter, lebar 2,5 meter, serta tinggi ruangan 2,8 meter. Dengan ukuran tersebut, kamar ini bisa dilengkapi dengan tempat tidur queen size. Kamar ini juga menggunakan tempat tidur queen size yang menyatu dengan lemari pakaian. Dan jika kamar tidur ini diperuntukkan untuk satu orang, Anda bisa mengganti tempat tidurnya dengan menggunakan tempat tidur yang ukurannya lebih kecil, seperti tempat tidur double size ataupun single size. Dengan begitu, kamar ini akan terasa lebih lapang dan leluasa. Kamar ini terdapat sebuah balkon yang berukuran panjang 2,5 meter serta lebar 1,5 meter. Balkon pada rumah adalah salah satu elemen arsitektur yang dapat menambah nilai estetika dan fungsi dari sebuah bangunan. Balkon biasanya terletak di lantai atas atau di sisi bangunan yang menghadap keluar. Balkon ini dapat digunakan sebagai tempat bersantai. Balkon ini juga dapat memberikan ventilasi dan pencahayaan alami bagi kamar tidur kedua. Balkon pada rumah dapat menjadi salah satu cara untuk memperkaya pengalaman hidup di dalam rumah. Balkon dapat menjadi ruang tambahan yang multifungsi dan fleksibel, serta dapat meningkatkan kualitas udara dan cahaya di dalam rumah. Lanjut kita ke kamar mandi kedua.
Kamar mandi ini berukuran panjang 2,2 meter serta lebar 1,4 meter. Walaupun ukuran kamar mandi ini mungil, namun kamar mandi ini masih bisa dilengkapi dengan wastafel, kloset duduk, serta area shower. Untuk sirkulasi udara dan juga pencahayaan alami, kamar mandi ini masih terdapat bukaan jendela ke arah void, lebih tepatnya ke arah inner courtyard. Pada area lorong lantai 2 ini terdapat bukaan jendela besar ke arah inner courtyard. Dengan begitu, sirkulasi udara dan juga pencahayaan alami pada rumah ini akan cukup maksimal. Dan pada bukaan jendela ini terdapat teralis besi untuk menjaga keamanan agar tidak terjadi kejadian yang tidak diinginkan. Lanjut kita ke kamar tidur ketiga, di mana ukuran kamar ini sama dengan kamar tidur ke-1, yaitu panjang 3,5 meter, lebar 2,5 meter, serta tinggi ruangan 2,8 meter. Dengan ukuran tersebut, kamar ini juga bisa dilengkapi dengan tempat tidur queen size. Selain itu, kamar ini juga menggunakan tempat tidur queen size yang menyatu dengan lemari pakaian dan juga meja belajar. Untuk sirkulasi udara dan juga pencahayaan alami, kamar ini masih terdapat bukaan jendela ke arah void. Nah, itulah desain rumah 2 lantai yang berdiri di atas lahan lebar 2,5 meter serta panjang 20 meter. Rumah 2 lantai bisa menjadi pilihan hunian yang ideal bagi keluarga yang menginginkan ruang tambahan. Dengan desain yang tepat, rumah 2 lantai bisa menjadi hunian yang indah dan nyaman untuk ditinggali. Dan untuk estimasi biaya pembangunan rumah seperti ini yaitu di kisaran 270–350 juta rupiah. Biaya tersebut belum termasuk furnitur dan juga kitchen set. Dan perlu diingat, untuk estimasi biaya pembangunan tiap daerah akan berbeda. Perbedaan tersebut dikarenakan perbedaan harga material dan perbedaan upah tukang. Jadi, di daerah Anda mungkin bisa lebih murah lagi atau bahkan jauh lebih mahal. Sekian desain rumah kali ini, terima kasih sudah menyaksikan dan sampai jumpa di lain kesempatan.